Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat dan rahayu untuk kita semua. Pak Rektur Penyidikan yang kita hormati beserta jajaran dan jajaran Humetmas yang saya hormati, dan teristimewa buat rekan-rekan media yang hadir sesuai dengan undangan kami. Pada saat ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi terkait dengan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rekan-rekan media, sebelum Direktur Penyidikan pada Jampitsus akan menyampaikan perkembangannya, kami perlu sampaikan yang pertama bahwa hari ini Selasa tanggal 15 ya, April 2025. Sejak tadi siang penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi. Dari 5 orang saksi tersebut, 2 adalah saksi yang sudah merupakan tersangka dan 3 saksi lainnya merupakan saksi yang berbeda dari 14 saksi yang sudah diperiksa. Dan terkait dengan hasil dari pemeriksaan saksi tersebut, tentu Direktur Penyidikan nanti akan menyampaikan dan bagaimana sikap penyidik terhadap pemeriksaan dimaksud. Yang kedua, hari ini juga penyidik melakukan upaya penggeledahan di beberapa tempat sekaitan dengan adanya pemeriksaan saksi tersebut. Dan bagaimana hasilnya tentu secara simultan juga akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Oleh karenanya rekan-rekan media, mari kita simak perkembangan penanganan perkara ini yang akan disampaikan secara utuh oleh Direktur Penyidikan. Pak Direktur, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapus Penkum beserta para kasudit, yang saya cintai para wartawan yang pada malam hari ini datang meliput terkait perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi, suap dan atau gratifikasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langsung saja saya sampaikan bahwa pada hari ini tanggal 15 April 2015 tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penggeledahan pada 3 tempat di 2 provinsi. Di dalam penggeledahan tersebut tim menemukan barang bukti berupa dokumen, kemudian juga telah melakukan penyitaan untuk 2 unit mobil Mercedes-Benz, kemudian 1 merek mobil Honda CR-V, kemudian ada 4 sepeda Brompton. Kemudian penggeledahan tersebut juga diikuti pemeriksaan saksi sebanyak 5 yang sudah diperiksa secara maraton sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum tadi. Adapun hasil pemeriksaan tersebut telah diperoleh fakta sebagai berikut. Bermula dari pertemuan AR atau Arianto dengan Wahyu Gunawan
di mana pada saat itu Wahyu Gunawan menyampaikan agar perkara minyak goreng harus diurus, jika tidak putusannya bisa maksimal bahkan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam pertemuan tersebut, Wahyu Gunawan juga menyampaikan agar Arianto yang dalam hal ini selaku penasihat hukum korporasi untuk menyiapkan biaya pengurusannya. Selanjutnya, dari pertemuan tersebut, sebagaimana yang disampaikan WG, Arianto menyampaikan kepada MS. Kemudian MS atas pemberitahuan tersebut bertemu dengan MSY. Pertemuan tersebut dilakukan di rumah makan Daun Muda di daerah Jakarta Selatan, dan dalam pertemuan tersebut MS menyampaikan perihal informasi yang diperoleh dari AR, di mana saat itu WG yang mengatakan bahwa WG bisa membantu pengurusan perkara minyak goreng yang ditanganinya, dan kemudian setelah mendapat informasi tersebut MSY menyampaikan bahwa sudah ada tim yang mengurusnya. Ini harus saya jelaskan secara kronologis biar tidak ada kesalahpahaman, karena pemeriksaan terus berkembang, sudah barang tentu informasi yang kami dapat semakin banyak dan semakin lengkap. Sekitar 2 minggu kemudian, AR dihubungi kembali oleh WG. Pada saat itu WG menyampaikan kembali agar perkara ini segera diurus. Setelah mendapat pemberitaan tersebut, kemudian AR menyampaikan kembali kepada MS, kemudian MS kembali bertemu lagi dengan MSY di rumah makan Daun Muda di tempat yang sama dengan pertemuan yang kedua tadi, dan saat itu MSY memberitahukan atau mengatakan bahwa biaya yang disediakan oleh pihak korporasi sebesar 20 miliar. Hasil pertemuan tersebut, kemudian AR, WG, dan MAN, mereka bertiga bertemu di rumah makan Layar Seafood Sedayu, Kelapa Gading, Jakarta Timur, dan dalam pertemuan tersebut Muhammad Arif Nuryanta mengatakan bahwa perkara minyak goreng tidak bisa diputus bebas. Ini sebagai permintaan yang pertama tadi kepada WG, dan ini jawabannya, tetapi bisa diputus onslah. Dan yang bersangkutan, dalam hal ini MAN atau Muhammad Arif Nuryanta, meminta agar uang 20 miliar tersebut dikalikan 3 sehingga jumlahnya total 60 miliar rupiah. Selanjutnya, setelah pertemuan tersebut, Wahyu Gunawan menyampaikan lagi kepada AR atau Arianto agar segera menyiapkan uang sebesar 60 miliar. Setelah ada permintaan Wahyu Gunawan tersebut, kemudian AR menyampaikan kembali kepada MS, selanjutnya MS menghubungi MSY. Dan dalam percakapan tersebut, MSY menyanggupi akan menyiapkan permintaan tersebut dalam bentuk mata uang US dollar Amerika atau dolar Singapura.
bahwa sekitar 3 hari kemudian MSY menghubungi MS, dan dalam percakapan tersebut MSY menyampaikan bahwa uang yang diminta sudah siap, dan MSY tanya uang tersebut mau diantar kemana. Selanjutnya MS memberikan nomor HP AR kepada MSY untuk pelaksanaan penyerahan. Setelah ada komunikasi antara AR dengan MSY, kemudian AR bertemu dengan MSY di parkiran SCBD, dan selanjutnya MSY menyerahkan uang tersebut kepada AR. Kemudian uang tersebut oleh AR diantar ke rumah WG yang bertempat di klaster Ebony, Jalan Ebony 6, Blok AE, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Dan uang tersebut oleh WG kemudian diserahkan kepada MAN, dan saat penyerahan tersebut MAN atau Muhammad Arif Nuryanta memberikan uang kepada WG sebanyak 50.000 US dollar. Jadi ini kronologis penyerahan uang sebagaimana yang sudah saya sampaikan secara runtut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY, ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Kemudian penetapan tersebut dengan tab nomor 28 tanggal 15 April 2025. Pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan yaitu melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Demikian perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan? Saya kira sedikit saja ya. Nih. MSY ini kan menyerahkan uang kepada AR dan itu disebutkan 60 dari pihak Wilmar kan ya. Sementara yang diponis lepas itu ada 3 perusahaan, ada 3 korporasi selain Wilmar, Simas dan Permata Hijau. Apakah 2 perusahaan lain selain Wilmar ini turut berpartisipasi dalam
Ya. Atau ada uang lebih yang lain. Ya. Ini pertanyaan wartawan ini sama dengan pertanyaan penyidik. Jadi itulah yang saat ini sedang kami kembangkan. Ya. Penyidikan terus berjalan dengan waktu yang sangat cepat, 3 hari. Penyidik sudah menetapkan 8 orang tersangka. Tentu pekerjaan yang sangat singkat dan tentu pekerjaan yang sangat cepat. Untuk itu saya minta pada teman-teman wartawan bersabar, setiap perkembangan pasti akan kami sampaikan. Cukup ya? Baik. Ya. Ya, pertanyaannya apakah Wahyu sebelumnya juga menangani perkara-perkara yang seperti ini? Ya. Ini kami tidak sampai ke sana, tapi yang pasti fakta yang kami peroleh bahwa inisiatif dari Wahyu, ya, itu dalam perkara ini. Memang perkara ini muncul, ya. Data ini ada saat kami melakukan pengembangan terkait perkara Surabaya Ronald Tanur, ya. Jadi kawan-kawan wartawan sabar, perkara Surabaya sampai saat ini kami terus kembangkan. Ketika kami diam tidak berarti perkara itu berhenti, ya. Di dalam sistem hukum kita itu ada penyelidikan, ada penyidikan. Penyelidikan itu subsistem daripada penyidikan. Sudah barang tentu kalau penyelidikan tidak mungkin, saya ulangi, tidak mungkin dipublish. Justru penyelidikan itu kita, namanya aja penyelidikan ya, kita pasti lakukan secara diam. Diam bukan berarti berhenti. Ini tolong dipahami ya, karena belum pro justisi. Kalau penyelidikan itu diungkap, yang mau diselidik itu pasti lari, barang bukti akan dihilangkan, betul nggak? Nah, makanya ini harus dipahami. Jangan sampai ini berita yang keliru, masyarakat kita yang nggak paham, maaf ini, masyarakat kita yang bukan paham hukum, akhirnya tersesat mendengar berita ini. Untuk itu saya minta rekan-rekan wartawan, tolong bantu kami, sehingga masyarakat akan tercerahkan dengan proses hukum yang ditangani oleh APH. Ya, saya rasa itu. Iya, memang pertanyaan wartawan ini ya, sama persis seperti penyidik ini pertanyaannya ini. Ya, sudah barang tentu pada saat sana kita menemukan data-data itu, dokumen-dokumen itu. Tentu dokumen ini kan harus diklarifikasi, dicari bukti pendukung lainnya, sehingga nanti akan ditemukan minimal 2 alat bukti, ya, akan dikembangkan. Ya, kan saya bilang tadi pengembangan perkara Surabaya itu aja substansinya ya. Dan nanti ini penyelidikan kamu tanyain terus, ya, iya kan? Silakan. Ada yang lain?
Ya, nanti kalau panjang-panjang saya lupa ini yang ditanya. Yang pasti dalam penyidikan ini, siapapun yang terlibat pasti akan kita mintai pertanggungjawaban hukum. Ya, siapapun. Dan ini bukan hanya sekali saya katakan. Kemudian terkait dengan siapakah yang diberi pertanggungjawaban, saya bilang dan saya sampaikan, ketika dua alat bukti itu pasti kita minta pertanggungjawaban, tidak kecuali dari orang-orang perusahaan. Ya, cukup ya. Ya, kan saya sudah bilang tadi, kita pasti tindak siapapun. Nah, kalau siapapun kan berarti bisa ABC, ya ada siapapun asalkan alat buktinya cukup. Ya. Ya. Dari korporasi sampai saat ini belum. Kan saya bilang ini kan nanti dikembangkan terus ya, baru 3 hari, harus sabar. Penyidik kita ya itu jumlahnya sangat terbatas, yang ditangani sangat banyak. Teman-teman jurnalis minta semua cepat selesai, berarti harus sabar ya, pasti akan kita sampaikan. Lagi dikembangkan ya, ya saya cukup ya. Ya. Yang hari ini dari rumah satu apartemen, 2 kantor dan 1 rumah tersangka ya, semua tersangka. Cukup jelas, ya. Jelas. Dia pertemuan di luar. Ya, udah cukup ya. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih untuk rekan-rekan dan dukungannya untuk kejaksaan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.